Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya udah pada ngaji atau udah baca doa belum? Belum, Pak. Ya udah, sok baca ngaji sama baca doa dulu ya. Siapa? Mahardika sebagai kalian coba pimpin ya. Siapa? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu dan mengaji terlebih dahulu. Untuk mengaji silahkan seksi rohani Wahyu Fitrianita dipimpin ngajinya. Saya persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Shadaqallahul azim. Ya, setelah mengaji alangkah baiknya untuk kita berdoa. Ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak absen dulu ya anak-anak. Ini teh kelas 11 IPS 2 ya. Iya, Pak. Yang pertama Abdul Rojak, Ahmad Fatoni, Anissa Fadilah. Hadir Bapak. Selanjutnya Anissa Fitri. Hadir. Oh, ini Anissa Fitrinya ada dua. Anissa Fadilah sama Anissa Fitri sama-sama Anissa ya. Iya Bapak. Cuman bedanya Fitri sama Fadilah. Kemudian itu Cindy. Cindy kemana? sakit, Pak. Sakit Iya, tadi Pak. izin ke saya. Dari kemarin udah sakit sih Pak kayaknya. Oh iya, oke. Doain Semoga ya, cepat sembuh ya Cindy. Amin. Amin. Selanjutnya Dadang Suherman, Dir. Ismail Hekal, Mahardika Iqbal Widias. Hadir, Pak. Oh, kamu KM ya. Ya, Pak, betul. Selanjutnya Ramadan Freddy. Selanjutnya Suganda Ganjar. Suganda. Selanjutnya Sonia Moreta. Hadir Pak. Yang terakhir itu ada Wahyu Fitrianita. Hadir Bapak. Oke, berarti jumlah di kelas ini ada 35 orang. Yang sakit satu yang nggak hadir yaitu Cindy ya. Semoga Cindy cepat sembuh. Amin. Baik, selanjutnya Bapak bakal mereview pematerian kemarin, yaitu tentang stratifikasi sosial ya anak-anak. Coba dari teman-teman atau dari yang lain ada yang tahu nggak pematerian kemarin tentang stratifikasi sosial? Coba ada yang tahu nggak apa itu stratifikasi sosial? Sekilas aja yang kemarin kita bahas, semoga anak-anak masih pada mengetahui apa itu stratifikasi sosial. Ya, baik anak-anak. Di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah gambar tentang harmoni sosial. Ya, selanjutnya coba dari anak-anak kelas 11 IPS 2 ini coba perhatikan gambar yang Bapak sediakan. Selanjutnya nanti Bapak akan bertanya kepada anak-anak apa yang dimaksud dengan gambar ini, apa yang bisa kalian tangkap tentang gambar ini ya anak-anak. Ya, baik, sok silakan diperhatikan waktunya. Bapak kasih waktu 2 menit untuk memperhatikan gambar dan persiapkan argumen kalian tentang gambar ini ya. Baik. Izin berpendapat Pak. Oke, di sini ada Wahyu Fitrianita yang mau menjawab tentang gambar tadi. Coba nanti ya, Wahyu, sok silakan Wahyu. Menurut saya dari gambar itu kita kan sebagai warga negara Indonesia memiliki menganut 5 kepercayaan yang berbeda ya Pak, dan kita juga terdiri dari 34 provinsi yang berbeda. Nah, sebagai warga negara Indonesia kita tuh sama gitu Pak, setara, sederajat, walaupun kita memiliki kepercayaan yang beda dan berasal dari daerah yang berbeda-beda pula, tetapi kita tuh tetap sama, harus saling menghormati dan saling menghargai. Terima kasih. Ya, betul sekali jawaban dari Wahyu Fitrianita. Baik, anak-anak, kita lanjut ke pematerian ya, lanjut ke pembahasan belajar kali ini, yaitu tentang kesetaraan sosial dan harmoni sosial. Baik, Bapak di sini sudah menyiapkan sebuah PPT yang Bapak buat, dan ini Bapak membawa catatan yang Bapak catat supaya nanti Bapak menjelaskannya dengan simpel dan bisa dipahami oleh anak-anak semua ya. Jadi ini lebih simpelnya dan lebih rincinya dan bisa dilihat nanti di PPT ya anak-anak. Baik, sebelumnya Bapak mau bertanya nih, ada yang tahu nggak tentang kesetaraan sosial?
Coba ada yang tahu nggak? Coba ada yang mau jawab nggak? Mardika dan Wahyu tadi sudah menjawab tentang gambar, jadi tidak usah menjawab. Coba yang lain ada yang bisa jawab tidak? Kita coba Nisa Fadila. Nisa Fadila bisa nggak Nisa Fadila? Oh, belum mengerti ya Nisa Fadila? Baik, tidak apa-apa. Baik, lanjut sama Bapak aja ya anak-anak. Jadi kesetaraan sosial menurut Kamus Sosiologi Haryanta tahun 2012, kesetaraan sosial adalah dapat diartikan sebagai tatanan politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu mempunyai status yang sama. Jadi kesetaraan sosial itu merupakan status yang sama, baik dalam politik, ekonomi, dalam kehidupan sehari-hari mereka itu memiliki status yang sama. Tidak bisa dan tidak boleh dibeda-bedakan dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada indikator kesetaraan sosial. Maksudnya apa indikator kesetaraan sosial? Nah, jadi kesetaraan sosial itu memiliki indikator-indikatornya. Jadi yang pertama ini anak-anak ya, adanya persamaan derajat dari agama, suku, ras, gender, dan golongan. Kemudian yang kedua, adanya persamaan hak dari segi pendidikan, pekerjaan, kehidupan yang layak. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Kesetaraan sosial itu harus memiliki indikator yang pertama, persamaan dalam pendidikan. Setiap warga masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikannya dengan layak dan kehidupannya dengan layak. Kemudian mendapatkan hak untuk pekerjaan yang sama. Dalam pekerjaan pun tidak boleh dibeda-bedakan. Ya, perempuan bekerja, laki-laki bekerja untuk bekerja. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir indikator dari kesetaraan sosial yaitu adanya persamaan kewajiban sebagai hamba Tuhan, individu, dan masyarakat. Jadi semua masyarakat dan semua orang itu memiliki persamaan, yaitu untuk beribadah kepada Tuhannya masing-masing. Tidak bisa dibedakan. Setiap orang itu berhak untuk beribadah, jadi harus disamakan. Nah, ini ada masalah kesetaraan sosial. Coba ya, masalahnya adalah munculnya sikap untuk menolak mengakui adanya persamaan derajat, hak dan kewajiban antar manusia atau antar warga. Nah, ini yang menjadi suatu masalah, yaitu tidak ada seorang individu yang tidak bisa menerima dan tidak bisa membuat kesamaan antara ras, agama maupun yang lainnya. Jadi seorang individu itu ya anak-anak tidak mau menerima orang lain. Mereka hanya menerima dari sukunya sendiri sesuai dengan mereka inginkan, tidak bisa menerima dengan orang lain. Contohnya misalnya Bapak nih, Bapak dari suku Sunda, dan Dadang juga dari suku Sunda. Bapak hanya bisa berteman dengan Dadang karena suku Sunda, tidak bisa berteman dengan Wahyu sebagai suku Baduy atau suku yang lainnya. Nah, itu tidak bisa. Nah, itu menjadi suatu masalah. Nah, itu harus dihindari dari anak-anak semua ya. Jadi Bapak minta anak-anak semua harus bisa menerima perbedaan di antara kita semua, berteman dengan siapapun, bergaul dengan siapapun ya anak-anak. Baik, solusi untuk mengatasi masalah kesetaraan. Nah, ini solusinya yang pertama, pelindungan dan penegakan HAM di setiap ranah kehidupan manusia. Jadi apa? Hak asasi manusia harus ditingkatkan ya anak-anak. Ketika hak asasi manusia ditingkatkan, maka semua orang bisa mendapatkan kesetaraannya. Sama, tidak bisa dibeda-bedakan karena mereka semua memiliki hak asasi manusia yang sama. Itu tentang kesetaraan sosial. Selanjutnya tentang harmoni sosial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan harmoni? Nah, harmoni itu mendepankan semangat demokrasi dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Jadi harmoni sosial itu menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mencapai kesetaraan dan harmoni sosial. Nah, apa sih sebelumnya yang dimaksud dengan harmoni sosial? Masyarakat harmoni itu adalah masyarakat yang bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-governmental untuk mencapai kebaikan bersama. Jadi harmoni sosial itu semua warga masyarakat Indonesia atau masyarakat sekitar kita bekerja sama untuk mencapai kesetaraan, untuk membangun ikatan sosial yang sama, tidak membeda-bedakan dengan yang lain. Jadi harmoni sosial itu bisa diartikan semuanya bisa menerima perbedaan dan menerima persamaan, membuat persamaan dan membuat stigma bahwa kita semua satu keluarga, satu masyarakat Indonesia, tidak bisa dibeda-bedakan dengan hanya berbeda dengan suku, ras, agama. Mereka semua satu masyarakat Indonesia
untuk mencapai harmoni sosial. Nah, selanjutnya nih yang terakhir nih ya. Nah, indikator untuk menciptakan masyarakat yang harmoni. Jadi, ada indikator untuk menciptakan masyarakat yang harmoni. Yang pertama, terpeliharanya eksistensi agama atau ajaran-ajaran yang ada dalam masyarakat. Jadi, ajaran agama itu tidak boleh dilupakan. Sesungguhnya ajaran agama itu menjadi sebuah ikatan untuk mencapai masyarakat yang harmoni. Itu. Yang kedua, terpilihnya dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan keselamatan. Nah, jadi peliharalah keamanan, ketertiban, dan keselamatan. Contohnya di lingkungan kalian kan ada poskamling, menjaga keamanan lingkungan. Nah, itu menjadi salah satu faktor atau indikator yang bisa mencapai keharmonian masyarakat. Jadi dengan adanya poskamling, masyarakat merasa tentram, aman, nyaman karena dilindungi dan karena ada poskamling itu. Kemudian tergeraknya kebebasan berpikir yang jernih dan sehat. Jadi setiap masyarakat bebas untuk berpikir apapun dan bebas untuk mencapai menyuarakan pendapatnya, asalkan isinya itu bersifat positif, bukan bersifat negatif. Karena orang yang berpikir bersifat negatif akan memecah belahkan kita gitu ya anak-anak. Jadi kalian semua, khususnya pelajar kelas 11 IPS 2 ini harus berpikiran positif, jangan netting terus ya anak-anak. Kemudian yang keempat, terbangunnya eksistensi kekeluargaan yang tenang dan tentram dengan penuh toleransi dan tenggang rasa. Nah, ini perlu ditanamkan ya anak-anak. Di dalam rumah, keluarga itu menjadi sebuah tiang utama dalam membangun sifat anak-anak ya. Jadi di dalam keluarga kita harus menjunjung tinggi sifat toleransi, sifat tegang rasa, sopan santun. Itu menjadi sebuah faktor atau indikator yang menjadi sebuah untuk menciptakan masyarakat yang harmoni. Kemudian yang kelima, terbangunnya kondisi daerah yang demokratis, santun, beradab, dan bermoral tinggi. Nah, ini juga perlu diperhatikan, bermoral tinggi. Anak-anak kelas IPS 11 IPS 2 ini harus memiliki moral yang tinggi dan baik. Jangan bermoral rendah. Karena sebagai pelajar, Anda akan menjadi sebuah masa depan yang cerah untuk negara ini. Jadi ketika moral Anda tinggi, maka Anda bisa memegang negara ini dengan baik. Tapi ketika Anda memiliki moral yang rendah, Anda tidak bisa memegang negara ini dengan baik. Bahkan memegang diri sendiri pun Anda tidak bisa. Jadi harus bermoral tinggi. Kemudian yang keenam, terbangunnya profesionalisme aparatur untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab. Nah, ini anak-anak yang sedikit susah untuk diciptakan di negara ini. Karena banyak sekali aparatur pemerintah yang sudah melakukan kecurangannya anak-anak. Jadi Bapak nitip ke anak-anak semua kelas 11 IPS 2 ini, mudah-mudahan kedepannya anak-anak bisa memiliki jiwa yang baik, bersih, berwibawa, dan jujur serta bertanggung jawab. Baik, pemateriannya sudah selesai. Barangkali dari anak-anak ada yang ingin bertanya atau sudah cukup penjelasan dari Bapak, sudah mengerti dan sudah jelas. Karena waktu sudah hampir selesai ya anak-anak, jadi sekarang Bapak akan bahas tentang tugas-tugas dan untuk pertemuan minggu depannya. Baik. Oke. Bapak akan kasih tugas buat teman-teman, yaitu tugasnya baca referensi tentang pematerian minggu depan, yaitu tetap masih sama, yaitu tetap tentang harmoni sosial dan kesetaraan sosial. Jadi kepada anak-anak mohon baca apa tentang lebih dalam gitu, membaca tentang kesetaraan sosial dan harmoni sosial. Nanti minggu depan Bapak akan bentuk kelompok dan membuat tugas kelompok dan siap-siap nanti langsung presentasi di hari itu juga ya anak-anak. Oke, selanjutnya untuk tugas sudah selesai, pematerian juga sudah jelas ya teman-teman. Selanjutnya, nah dengan ini waktu sudah menunjukkan jam Bapak sudah selesai. Selanjutnya kita baca doa dan akhiri dengan mata pelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sekian dari Bapak pamit untuk keluar dari kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.